bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah, ibu dan bapak yang saya hormati. Hari ini kita akan memulai kajian kita secara resmi ya. Meskipun kemarin saya ngasih beberapa fotokopian bab apa kemarin deh? Bab sholat. Tapi sekarang yang ditampilkan adalah kitab al-Fatihah. Jadi kita fleksibel saja ya. Saya dan Pak Opik mungkin nanti bergiliran, bisa saja hari ini bahasannya adalah bab taharah. Nanti minggu depan kitabul jami, bab akhlak misalkan. Tengah-tengah kita bab sholat. Atau kalau ibu bapak ingin bab hubungan suami istri misalkan, kita bahas juga, tidak jadi masalah. Yang penting insya Allah tidak akan keluar dari bahasan Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram itu kurang lebih ada 2000 hadis ya. Orang lain mah sampai menghafal 2000 hadis itu. Bisa dibayangkan kalau satu hadis saja 3 lembar. Kalau 2000 hadis ini 3 lembar pun itu sebetulnya banyak yang tidak dimasukkan ya. Karena dari sekitar 10 kitab syarah Bulughul Maram yang bisa kita bayangkan. Ini saya ambil dari 3 saja ya. Dari Subul Salam, dari Tawdihul Ahkam, dan dari Sarwatul Athar. Apalagi kalau diambil dari Fathul Allah, apalagi kalau diambil dari yang terbaru Fathu Zil Jalali wal Ikram karya Syekh Utsaimin. Itu kajian tahrij hadisnya lebih banyak ya. Tapi nanti kalau tahrij hadisnya lebih banyak, bisa jadi justru berbeda dengan pemahaman kita ya dari madhab versis gitu, terutama yang ada dalam kitab terjemah Bulughul Maram Ahsan. Tapi kita sedikit-sedikit saja. Hari ini kita memulai dengan Kitabut Thaharati. Jadi kalau kita membaca judul itu harus dimarfukan, kitabu. Tidak boleh ujung-ujung kitabi atau kitabah. Yang namanya judul itu harus marfu, harus monyong sedikit. Jadi dibacanya Kitabu At-Thaharati, Kitabut Thahar. Kemarin disampaikan bahwa dalam kitab-kitab hadis, kitab fikih, bahkan dalam kitab tauhid pun biasanya ada istilah kitab, ada istilah bab gitu ya. Jadi kenapa di awal itu para ulama selalu mencantumkan kitab, bukan bab. Seperti dalam hadis Sahih Bukhari, itu kitabul iman, bukan babul iman. Alasannya adalah karena kitab itu secara etimologis, makna asalnya adalah mengumpulkan atau menghimpun. Sesuatu yang dikumpulkan, sesuatu yang terhimpun berarti lebih dari satu, banyak. Makanya kitab itu biasanya kalau di bawahnya ada bab, di bawahnya ada faslun, maka yang paling atas adalah kitab. Jadi kalau di sini Kitabut Thaharah, nanti di bawahnya ada babul niyah, ada bab apa dan apa dan seterusnya. Nah, at-thaharatu lugatan an-nadafatu wan nazahatu anil aqdari al-hissiyati wal ma'nawiyati. Jadi at-thaharah itu sudah jadi bahasa kita ya. Thaharah itu ternyata bahasa Arab, lugatan secara bahasa, secara etimologis maknanya adalah an-nadafatu. Diurang supaya ungkapan an-nadafatu minahi. Jadi hari bersih teh sebagian minahi. An-nadafatu bersih, wan nazahah. Nazahah juga sebetulnya maknanya sama dengan an-nadafah, yaitu bersih juga. Bersih dalam pengertian jauh atau menjauh. Bersih dan jauh dari apa? Anil aqdari, dari segala kotoran, al-hissiyati, yang bersifat indrawi, anu bungkulkan kotoranna, wal ma'nawiyati, dan kotoran-kotoran yang tidak bungkulkan, dan kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi.
Makanya dalam kitab Minhajul Muslim itu toharoh itu ada dua. Ada toharoh dohiroh, ada toharoh batinah. Ada bersuci secara dohir dan ada bersuci secara batin. Kalau dalam risalah sholat yang Dewan Hizbah itu juga sama. Di sana ada toharoh hissiyah, ada toharoh maknawiyah. Jadi sama dengan yang ditulis dalam buku ini ya, dalam catatan ini. Jadi ada toharoh bersuci yang sifatnya dohir atau hissiyah, ada bersuci yang sifatnya maknawiyah atau apa tadi teh? Batinah. Bersuci secara dohir artinya ya bersuci dari segala kotoran-kotoran yang kelihatan. Jadi setelah BAB kita bersuci, setelah BAK kita bersuci. Nah itu bersucinya disebut bersuci al-hissiyah atau bersuci dohir. Kalau bersuci secara batin artinya membersihkan diri, menjauhkan diri hati dan pikiran kita dari sifat-sifat yang jelek, hasud, iri, dengki, ujub. Nah, itu kotoran-kotoran yang harus kita bersihkan. Ujub, apa ujub itu? Apa bedanya sombong dan ujub? Di ujub itu artinya naik ke diri sorangan, ngabebeutkeun batur. Kita disebut ujub. Ibu, dupi ibu tas hafal sabaraha juz hafalan teh. Saur si ibu teh alhamdulillah juz 30 wae mah tiasa. Ari ibu pos nini kayak hafal 30 juz 30, abdi mah juz 30 juz oge. Abdi mah 30 juz oge OTW. Ari ibu juz 30 wae. Nah, itu kan mengangkat diri sendiri kan? Ngabebeutkeun batur. Itu namanya ujub. Makanya ujub itu ada ujub dalam harta, ujub dalam kedudukan, bahkan ada al-ujubu fil ibadah. Ujub dalam urusan ibadah. Ibu, dokter ibu sok tahajud tara. Ari ibu nini geus salat tara tahajud. Abdi mah ora keneh oge alhamdulillah. Meskipun menggunakan kata-kata alhamdulillah, tapi itu sudah mendedatkan batur dan mengangkat diri sendiri. Itu adalah kotoran yang sifatnya maknawiyah atau kotoran batinah. Sehingga kita harus bersuci dengan bersuci yang sifatnya maknawiyah. Atau harotus syar'an, adapun secara istilah, secara syara, bersuci itu adalah irtifa'ul hadasi, mengangkat atau menghilangkan hadas, bil ma'i, menggunakan air, awit turabi, atau menggunakan tanah, menggunakan debu, atau huraini, baik air maupun debu itu harus ya suci, al-mubahaini, yang diperbolehkan. Jadi menghilangkan hadas menggunakan air atau debu yang suci yang diperbolehkan. Wazawalun najasati, bersuci juga secara syara maknanya adalah membersihkan diri dari najis. Jadi ada dua ya. Jadi bersuci secara istilah itu maknanya adalah menghilangkan hadas. Hadas itu apa? Hadas itu segala sesuatu yang membatalkan kesucian kita, berwudu kita. Ibu teh tos wudu, tos nganemu kena, pas bade Allahu Akbar, ujug-ujug terjadi sesuatu, ces. Wudu deui tong. Wudu deui naha? Tos hadas. Gara-gara aya si hadas, jadi kesucian wudu kita menjadi hilang. Itu namanya hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu BAB, BAK, kentut, baik kentut yang ngadurut-dut maupun kentut yang ces. Itu juga sama dikategorikan hadas. Dan hadasnya hadas kecil. Kalau hadas besar adalah
Sahabat temuan. Jadi hadas besar itu adalah bahasanya diperhalus. Ya. Jadi ibu dan bapak, suami istri numpang ciwit-ciwit tutung. Itulah yang disebut dengan hadas besar. Jadi bersuci itu menghilangkan hadas itu. Atau dikategorikan bersuci juga adalah wazawalun najasah, menghilangkan najis. Misalkan kita masuk ke WC. Nampak WC itu? Apa yang kita lakukan di WC? BAB, BAK. Nah, ketika keluar BAB, BAK tidak boleh kita ujug-ujug wudu, tapi harus bebersih heula. Nah, bebersih seperti itu juga disebut at-thahar. Jadi ada toharoh dalam pengertian bersuci, menghilangkan najis dari tubuh kita, setelah BAB, setelah BAK dan sejenisnya. Atau toharoh juga bisa diartikan tadi menghilangkan hadas kecil atau hadas besar dengan wudu, dengan mandi janabah maupun dengan tayamum. Ibu bapak yang saya hormati, ada satu hal yang menarik. Ketika kita masuk WC, kita berdoa. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Meminta perlindungan kepada Allah dari jin jalu dan jin bika. Nah, ketika kita selesai menyelesaikan prosesi di dalam WC, kemudian kita keluar WC, apa yang kita lakukan? Berdoa. Apa doanya? Maka apa artinya? Ya Allah, aku memohon ampunanmu. Pertanyaannya, kenapa keluar WC minta ampun? Memang di WC ngapain? Kan sudah aku tergoda setan. Ngapain? Nah, tergoda setan di WC. Tergoda setan itu bukan di WC, di mall ya. WC-nya 2A. Nah, ternyata ibu hal-hal seperti ini itu dalam kitab fikih dibahas. Ulama itu sampai mendetail menelusuri hal-hal seperti itu. Jawabannya begini. Ketika kita BAB, ketika kita BAK, yang keluar adalah kotoran-kotoran indrawi. Ya. BAB, BAK yang keluar adalah kotoran-kotoran indrawi, kotoran-kotoran bungkelekan. Nah, karena Allah sudah memfasilitasi, Allah sudah memudahkan sehingga semua kotoran jasmaniah, ragawi, indrawi itu hilang, maka ketika keluar WC kita meminta kepada Allah agar Allah membersihkan kotoran-kotoran maknawiyah, kotoran-kotoran batin kita. Maka doanya adalah nyambung deh. Nyambung. Jadi jawabannya bukan karena ya